Ya, satu hal yang mungkin perlu didorong oleh pemerintah kota adalah misalnya anak-anak SD IT, ya, sekolah dasar Islam terpadu, misalnya, itu punya aktivitas skema bersama dengan anak-anak SD Mardiwana, misalnya. Karena dari kecil harus itu yang dimaksud mendorong kebijakan politik, kebijakan kehidupan sosial keagamaan yang inklusif. Nah itu hal-hal kayak gitu perlu didorong, salah satunya. Jadi sebenarnya artinya Depok itu tidak kesulitan untuk maju dan berkembang, untuk menciptakan habitusnya kan gitu. Karena apa? Karena sumber dayanya gila di Depok ini. Iya benar. Sumber dayanya gila. Kalau saya saya merujuk dari tulisannya Muridan almarhum Prancis dan kita. Dia katakan begini, bahwa praktek sosial seseorang atau kelompok merupakan sebuah produk antara arena dan habitus. Nah, bagaimana habitus ini? Habitus itu dapat dibentuk melalui kapital-kapital yang kita punya. Kapital sosial, kapital budaya, yaitu kapital intelektual, kapital ekonomi, dan kapital simbolik. Nah, kalau sudah Depok itu sudah mempunyai satu ciri sebuah kapital simbolik yang ini, Depok akan semakin maju dan terbuka itu teman-teman. Oke, saya ada yang mau nanggapin, masnya? Ayo, silakan maju mas. Monggo maju aja. Hah? Ya kali ngasih ini tanggapan nggak? Ya, nanya ke Mas Ikra ini, Cak. Oke. Tadi Mas Ikra menyebutkan bahwa salah satu caranya itu adalah untuk memperkuat arena atau mengoptimalisasi arenanya itu. Nah, sementara selama beberapa tahun ini kita melihat itu arena itu semacam beku yang dipaksakan oleh gaya kebijakan yang bermazhab, saya ngutip biasa diskusi sama Bang Daris itu sektarianisme, mementingkan kelompok tertentu. Nah, ini kan residunya masih ada mas beberapa tahun ke belakang ini. Nah, untuk memutus betul-betul secara optimal itu seperti apa itu langkah-langkah yang mesti untuk mempercepat itu oleh pemerintah kota? Ya, ini kritis ini. Pikir nyerempet bahaya. Biar viral. Jadi, lepas dari orang boleh menolak ya, tapi sudah ada semacam pikiran bahwa selama 20 tahun ini ada politik sektarian di Depok ya, yang membuat. Nah, tentu saja lawannya adalah keterbukaan kan, keberagaman dan seterusnya. Tetapi perlu dipahami bahwa ini pertarungan politik, ruang pertarungan, ini struggle. Arena pertarungan. Justru sekarang kan bukan hanya sekedar apa yang baik, apa yang benar. Ya kita udah, itu mungkin selesai lah, kita udah sepakat mana yang benar gitu. Tetapi pertanyaan hari ini adalah kepemimpinan politik yang baru ini harus bertarung, ya. Karena itu nggak seperti membalikan telapak tangan gitu. Ya. Harus bertarung untuk memastikan bahwa Depok ini menjadi kota yang lebih terbuka, ya, lebih keberagaman itu bukan hanya soal kata-kata, tapi memang ada di dalam seluruh kehidupan kota ini gitu. Ya. Nah, tentu saja ini membutuhkan, pertama adalah konsolidasi. Ya. Ini tantangan awal. Kalau nggak berhasil mengkonsolidasikan kekuatan progresif atau kekuatan yang
kekuatan perubahan yang mampu dikonsolidasikan, ya, Allah pasti. Ya, ini dulu nih yang perlu dilakukan oleh pemimpin politik Kota Depok hari ini gitu. Nah, yang kedua, selain konsolidasi ini, untuk memastikan bahwa seluruh aparatur itu satu frekuensi dengan gagasan perubahan. Nah, ini yang PR menurut saya. Kalau yang pertama itu kayaknya nggak tinggal soal menguatkan kehendak aja, ya. Karena sebetulnya kenapa kemarin pilkada itu bisa dimenangkan oleh kekuatan baru, karena memang kejenuhan dan ada semacam perlawanan lah untuk gua nggak mau lagi kayak dulu, gitu. Gua mau sesuatu yang baru, gitu ya. Jadi tantangan untuk konsolidasinya sebetulnya sudah dibantu oleh, harusnya bisa lebih mudah karena dibantu oleh kehendak untuk berubah tadi itu. Artinya kalau saya susun ulang, konsolidasi untuk perubahan Kota Depok harusnya lebih mudah dilakukan karena kehendak untuk berubah itu ada, gitu ya. Nah, tetapi yang paling PR adalah memastikan bahwa instrumen, kalau kita ngomong soal pemerintah kota, soal kota ya, instrumen untuk melakukan perubahan itu salah satunya adalah birokrasi. Nah ini PR. Bisa nggak birokrasi satu frekuensi dengan kepemimpinan politik hari ini di Kota Depok, ya, untuk bukan hanya merubah, tapi cara berubahnya itu memang harus berlari karena kita sudah tertinggal. Gitu. Misalkan tadi aja ya dibahas soal sampah, ya. Sampah itu kan ada matematikanya ya sebenarnya, ada matematikanya. Daya tampung tempat pembuangan air Cipayung dengan luas sekian, daya tampungnya sekian juta ton, gitu ya. Sampah per hari 1.000 ton misalnya gitu. Ya. Pertumbuhan penduduk tiap tahun sekian. Maka penambahan sampah juga bisa ada matematikanya, walaupun perkiraan. Jadi sebenarnya harus sudah bisa dihitung kapan Cipayung itu penuh. Kan? Yang ada matematikanya aja kita gagal. Ada matematikanya nih, ya kan? Kita gagal. Nah, maka hari ini pemerintahan hari ini dihadapkan oleh kegagalan ini, kan gitu. Nah, sementara persoalan sama tiap hari kan ada, Mas. Pertumbuhan penduduk tiap hari ada, gitu. Ya. Jadi kalau pertumbuhan masalah 100, solusi yang kita hasilkan 60, terus begitu, ia nggak akan kejar, gitu. Nah, maka memang harus lari, harus out of the box. Nah, jadi kembali ke pertanyaan tadi itu, ya, soal apa tadi pertanyaanmu tadi saya bermazhab sektarianisme. Oke, nah itu ya. Maka tantangan dari kota ini adalah bagaimana seluruh bahasa yang umum ya, seluruh stakeholders ya. Bahasa yang paling umum nih ya gitu. Seluruh stakeholders itu dikonsolidasikan di dalam satu atau nggak harus seluruh, tapi mayoritas dari stakeholders ini ya satu frekuensi dengan politik perubahan ini. Artinya dari yang sektarian ke yang lebih terbuka, gitu ya. Nah, sudah dimulai ya, dari mulai penggunaan akses publik, ya, sarana publik, ya. Sudah dimulai secara perlahan, bertahap, ya. Kemudian bagaimana pemerintah harus berhubungan dengan berbagai kelompok juga sudah kelihatan agak berubah, gitu ya. Jadi tadi saya isu soal ogo-ogo, begitu Lebaran Depok kan sebenarnya dalam tradisi Betawi Depok ya, Lebaran Depok itu. Tapi kemarin itu dari hasil cuma 3 hari jadi 1 minggu, dan di akhir itu pawai Nusantaranya itu luar biasa.
Ya, teman-teman dari Bali itu bikin acara rame banget, tariannya kolosal, dahsyat itu, nggak dibayar. Itu hanya karena dalam satu kesempatan wali kota datang ke acara ogoh-ogoh itu dan mengizinkan ogoh-ogoh itu ada, gitu. Jadi gini loh, begitu dibuka begitu ada perubahan sedikit saja dari arena ini, tiba-tiba dia merasa memiliki ini, lebaran ini gue merasa memiliki, ayo kita ramein gitu. Karena selama ini mereka nggak dianggap ada gitu. Begitu dianggap ada, ya, mereka berkontribusi. Nah, ini kan harus terus dilakukan gitu. Kebijakan-kebijakan yang lebih inklusif ini harus konsisten di berbagai sektor, di berbagai bidang gitu. Nggak bisa, ya kemarin sudah dimulai, udah cukup bagus, tapi nggak cukup. Jalan adalah selama 5 tahun ke depan ini mau jadi kayak apa nih kota ini, harus terus ada. Gitu kira-kira, bro. Gitu. Tapi gua optimis sih, ya optimis karena tadi itu saya juga setuju sama Mas Darus bahwa pada dasarnya warga di Depok ini ya toleran, gitu. Ya. Jadi nggak sektarian pada dasarnya gitu. Ya, tapi politik yang sektarian ini menunggangi. Ya, menunggangi kegiatan-kegiatan sosial yang ada dan budaya yang ada di Depok gitu. Nah, itu yang harus kita lawan lah. Ya. Tapi saya optimis ini bisa kita lakukan. Siap. Itu cukup ya, bro ya. Oke, langsung menarik. Ya, lebih sekedar melengkapi bahwa kalau lagi-lagi saya harus kembali kepada peran saya sebagai seorang akademisi lah, peneliti dalam keilmuan saya di ilmu administrasi bisnis itu kan perubahan itu ada dua sebenarnya kalau dilihat dari struktur perubahan ya, perubahan dari atas atau perubahan dari bawah, top down atau bottom up. Nah itu orang suka lama terjebak oleh itu, seakan-akan mereka menganggap itu sebuah pilihan ini atau ini gitu kan. Enggak, sebenarnya kalau dalam kajian keilmuan itu perubahan itu hasil dinamika dari bottom up maupun top down gitu. Artinya tadi betul ketika dari atas itu yang dari top down itu membuka sedikit aja ruang, karena di sini sudah menunggu lama, dia langsung menyambut. Nah, harap itu sebenarnya dari satu sisi menimbulkan optimisme, tapi ada juga bahaya ketika kita istilahnya menganggap itu sebuah proses yang mekanis. Enggak, ini proses sosial, ini proses yang kadang-kadang tidak bisa ditebak. Tetapi ketika itu tidak dimulai, ya memang dia tidak akan jadi apa-apa. Tapi begitu itu dimulai, kemudian ya kayak kemarin yang paling sederhana saya bilang, intinya Depok itu kan kritik soal pengelolaan manajemen kegiatan manajemen eventnya, terutama di sini katanya menimbulkan sampah sudah macam. Oke, saya bilang kan namanya juga suatu hal yang baru barangkali dan itu belum dulu. Tapi apa ya istilahnya bahwa dalam setiap sistem perubahan seperti tadi, itu yang pertama harus dikenali kan memang dinamikanya tadi, bahwa dia tidak bisa ditebak itu iya gitu loh kan. Makanya tadi ketika kejadian di 1-2 kali pelaksanaan CFD itu terjadi masalah tertentu, itu sebenarnya wajar menurut saya. Wajar dalam arti bahwa tadi itu sesuatu yang belum pernah dilakukan, kemudian itu muncul side effect, efek samping, akhirnya dia tidak harus buru-buru dikritik, maksud saya gitu. Artinya itu tetap pasti didengar lah sama telinga orang yang bertanggung jawab melaksanakannya kan gitu. Artinya itu proses yang wajar sebagai sebuah masukan gitu. Tapi bahwa itu adalah suatu yang mempertemukan dinamika dari atas dan dari bawah tadi, kan buktinya rame kan gitu. Berarti itu memang ada dari bawah, bottom up itu memang sudah ada perasaan membutuhkan itu. Jadi begitu itu disediakan ya mereka tumpah ruah di situ kan gitu. Dari segi sosiologisnya gitu. Nah cuman yang kita harus lakukan tadi di antara top down dan bottom up tadi itu adalah mencari titik-titik temu yang strategis itu doang.
apakah nanti tadi yang kita maksud arena tadi kan di situ, apakah arenanya nanti muncul dalam bentuk kebudayaan, kesenian atau ekonomi atau pendidikan atau tata ruang kota atau ruang publik, menciptakan ruang publik itu kan kadang-kadang bisa muncul dari bawah ya. Banyak lah terinspirasi di beberapa pertemuan media sosial itu di YouTube tuh ada satu tempat di Pematang Siantar sana itu daerah dulu buang sampah ya. Nah kemudian daerah itu banyak akhirnya muncul warung liar, kemudian situlah tempat kriminalitas itu berkumpul. Jadi kayak tempat perencanaan untuk nyolong di mana atau apa itu di situ. Mereka ngumpul di situ. Akhirnya penduduk setempat berinisiatif bahwa itu dijadikan kolam renang. Dan itu tetap bayar, tapi murah bagi warga setempat. Kalau bagi orang luar dia harganya beda lagi dia buat. Jadi itu membuat itu menjadi milik warga akhirnya. Akhirnya satu warga kalau mau renang yang suka renang itu ada tempat dan itu milik mereka sendiri secara klaim mininya dan kepemilikannya itu adalah milik warga. Kemudian dia tetap ada penghasilan berputar di situ. Walaupun secara ekonomi bukan. Aduh, oke. Apa kabar? Saya sampai nggak sempat berdiri. Nah, itu satu contoh bahwa akhirnya diakomodasi oleh pemerintah kotanya kan. Bahkan dijadikan model. Ada juga saya lihat di mana tuh yang Selokan itu akhirnya jadi di Jawa Tengah nggak salah atau di Jogja daerah itu. Yang dia akhirnya jadi tempat buat miara ikan. Dan ikannya jadi bukan sekedar untuk konsumsi, dan itu jadi suatu daya tarik wisata lokal. Akhirnya orang datang situ hanya untuk lihat ikan mondar mandir di got yang tadinya got kotor gitu. Ya, itu contoh bahwa perubahan dari top down atau bottom up itu suatu yang menipu. Artinya bukan itu istilah yang menipu maksud saya. Perubahan itu tidak datang dari atas atau dari bawah, ya memang kenyataan sosial gitu. Hanya kita menggunakan peristiwa seperti itu hanya untuk menunjukkan yang menginisiasi siapa. Tapi hasil dari perubahan itu adalah hasil dari berhasil menemukan titik temu gitu loh ya maksudnya. Nah, bagaimana terapannya ke Depok ya sama menurut saya dengan kita sudah mengenali tadi beberapa hal yang sebenarnya positif bagi kota Depok itu tinggal dicarikan titik-titik temu yang kita sebut tadi arena. Dengan itulah tercipta yang kita sebut habitus perubahan. Oke. Nah ini kita main ya. Ya itu betul. Saya tapi nanti ini Mas David bisa nilai ini, apakah ini satu yang Semakin ada titik terang ini ya. Misalnya gini ya, ada program alokasi pembangunan 300 juta per RW. Nah itu perumusan dilaksanakan dengan melakukan rembuk RW. Jadi RW melakukan rembuk RW untuk merumuskan kebutuhan-kebutuhan pembangunan di lingkungannya, ya, dengan dana maksimum 300 juta. Oke, menunya sudah disiapkan, ya. Dan juga ditentukan siapa aja yang harus jadi pesertanya. Ya, bahkan 30% itu harus perempuan. Gitu ya. Nah, tapi memang untuk tahun ini karena wali kota baru dilantik bulan Februari, sementara penganggaran sudah di bulan Januari, kita Januari pokoknya dimulai dulu aja, ya. Jadi secara kualitatif belum bisa kita kontrol gitu. Tapi rembuk RW sudah terjadi dan perumusan sudah terjadi. Nah, yang ke depan sebetulnya tantangannya adalah menjadikan rembuk RW itu sarana atau arena pembentukan habitus baru sebetulnya, gitu ya. Nah, bagaimana dia bisa seperti itu? Itu hanya bisa menurut saya kalau betul-betul rembuk RW ini menjadi satu acara yang sangat demokratis. Ya. Harus jadi arena pertarungan yang demokratis dari mulai bawah, gitu. Merumuskan apa yang penting untuk lingkungan masing-masing untuk kota ini, gitu ya. Nah, karena kalau tidak kita dorong itu menjadi satu arena pembentukan habitus baru, ya hanya kuantitatif saja, hasilnya adalah APBD, angka-angka di APBD saja, gitu loh. Ya.
Enggak, ini kan sebetulnya dalam Rembuk RW ini bisa dirangsang, walaupun ini programnya top down, tapi diharapkan ini menjadi satu arena untuk jadi bottom up, perubahan yang bottom up itu, bahwa warga kemudian merasa memiliki inputnya, ya, semua concern terhadap lingkungannya, nanti macam-macam lah, termasuk soal sampah bisa ngomongin di situ, gitu. Walaupun skupnya RW, tapi jangan lupa 900 sekian RW secara bersamaan setiap tahun melakukan Rembuk RW, gitu loh. Maka agregasi dari ini kan kota jadinya, gitu kan. Nah, ini tantangan dari pemerintahan kita yang baru. Tapi sebagai sebuah instrumen itu sudah ada. Tapi apakah instrumen itu bisa kita jadikan sebagai sarana untuk tadi itu ya, arena membentuk habitus baru yang mendukung perubahan? Nah, ini challenge dari pemerintahan baru. Mudah-mudahan sih bisa. Mudah-mudahan Rembuk RW tahun 2026 kita bisa lakukan jauh lebih baik dari sebelumnya, ya kan? Terus ya bertahap, ya kan, sampai kan nggak bisa memberikan telapak tangan gitu. Ya, nah mudah-mudahan kalau ini lancar semua, ya bisa 2 periode. Ini nggak boleh ikan ya, nggak boleh ikan. Politik nggak boleh, nggak boleh. Nggak, tapi gitu, tapi artinya gini, potensinya ada, dan saya setuju sekali dengan Pak Cak Tarno tadi. Potensi warga kota Depok ini gila, besar sekali. Jadi ini ya, ketika kita sekarang ini banyak konsolidasi orang apa membuka diri untuk terlibat, ternyata banyak orang-orang hebat. Baru kita tahu loh, lu orang Depok, gitu loh. Tapi selama ini kiprah mereka di luar Depok. Ya. Iya. Ya kita kan cuma tahunya Ayu Ting Ting sama Ayah Ojek ya kan, gitu loh. Ternyata banyak. Seorang gitu. pelukis internasional ada di Depok. Bayangkan, ya bayangkan. Besok kita akan adakan lari Depok Run Festival. Lari sekitar 2.500, pesertanya udah akan ditutup karena memang kita batasi pesertanya untuk mencoba lari 5 kilo tanpa APBD. Yang bikin anak-anak muda yang terorganisir apa gitu, mereka bisa lakukan itu, dan mereka orang-orang ini punya pengalaman bikin Borobudur, MK, apa segala macam. Selama ini ternyata mereka orang Depok bikinnya di tempat-tempat lain. Ya kan? Dan mereka sekarang baru ternyata bisa ya di Depok begini ya ini bisa, gitu loh. Jadi mereka sibuk cari sponsor, yang sponsornya katanya ragu, emang mau Depok? bisa selama ini nggak dibuka kesempatan orang-orang lain untuk beraktivitas. Ya, itu banyak ya. Nanti juga kita akan buat misalnya sentra-sentra UMKM tanpa APBD. Ya, UMKM yang terkurasi boleh di situ tanpa sewa. Dan ini sentra ini kita akan buka gitu buka awal pembangunannya di Sukmajaya dulu. Kalau sangat berhasil ya kita bikin di 11 kecamatan gitu. Nah, artinya kan bisa gitu loh tanpa. Nah sekarang ini kita coba, itulah maksudnya kecepatan itu biar cepat gitu. biar ada yang satu hal yang out of the box gitu. Karena kalau ngandelin aja nggak bisa. Nah, jadi itu potensi Depok luar biasa. Sumber daya manusia terutama. Ya, orang pinternya nggak kurang-kurang. Pelaku-pelaku misalnya sampah. Bos, di Depok ini ada ratusan komunitas yang bercocok tanam pertanian kota. Kok kita masih bingung ngomong soal kedaulatan pangan, padahal kita punya ratusan yang itu inisiatif masyarakat. Cuma didata sama Pemkot. Kita punya ratusan taman bacaan masyarakat yang dibuat sendiri oleh masyarakat. Ya, coba gini. Ini taman bacaan masyarakat, 100 berapa gitu. Tapi Pemkot bikin duta baca. Depok bikin pemerintah Depok nih ya, bikin satu lagi anak itu, komunitas anak itu ya. Saya lupa namanya apa. Nanti yang komunitas anak ini cuma jadiin stempel untuk bahwa musrenbang kita melibatkan anak gitu ya. Nanti mereka disuruh bikin
perpustakaan. Saya tanya, kamu tuh bikin perpustakaan nggak? Bikin. Ngapain kamu bikin perpustakaan anak-anak? Ini udah banyak taman bacaan masyarakat. Kamu bikin aja kegiatan di situ. Duta baca apa tugasmu? Ya kami nanti berusaha membangkitkan semangat literasi di masyarakat. Apa contohnya kegiatannya? Kita bacain komik, cerita ke anak-anak. Di mana? Ya kita bikin sendiri. Kenapa nggak taman bacaan itu kamu bikin? Kerja sama-sama anak ini. Gitu. Aduh, kan? Tapi gini, ada anak-anak itu, dan itu hebat-hebat. Pemuda pelopor, itu hebat-hebat tuh, pemuda pelopor kita itu. Bahkan ada yang sampai juara di tingkat provinsi, juara 2. Inisiatif mereka gitu. Nah, jadi itulah kenapa saya optimis, ya kan? Tinggal betul-betul kota ini menciptakan, membuka arena-arena yang jadi itu, di mana semua potensi ini bertarung di situ menjadi yang terbaik. Asik tuh. Gitu ya. Ya. Nah, kalau 5 tahun terasa singkat ya, 2 periode 10 tahun. Ya, saya terus terang mengikuti dari mulai ini ya Bang ya. Apa dulu di Setu Muara 7 ya? 7 Muara 7 atau 7 Muara namanya ini, yang Setu itu. Dulu itu kan sangat sepi sekali. Sangat sepi sekali, terus kotor gitu kan. Nah, sekarang ini masyarakat itu tumbuh di situ. Jadi kalau malam, apalagi kalau Sabtu sama Minggu ya, Sabtu sama Minggu sekarang ini udah mulai rame, sudah mulai ada yang bawa ini kayak pasar malam itu yang kereta ini. Nah itu sudah sekarang menjadi ruang publik, itu sudah ada habitus baru lagi kan gitu. Artinya apa? Depok ini tidak kesulitan untuk menciptakan habitus, tetapi kenapa ini habitus Depok ini masih abu-abu aja kan gitu loh. Nah artinya apa? Yang agentnya ini mesti terbuka, udah melihat hal-hal yang seperti itu. Jadi saya kira cukup sekian teman-teman diskusi kali ini, dan tunggu diskusi selanjutnya. Kita infokan bahwa besok, Sabtu besok, kalau masih ada kesempatan, insya Allah masih ada kesempatan, kita akan bahas tentang peringatan mengenang Anthony Wright, seorang sejarawan. Oke, terima kasih. Saya cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.